Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aris. Di sini Prodi Ekonomi Syariah 2 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri dan cabang-cabang filsafat. Filsafat merupakan hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Upaya untuk mencari jawaban di sini upaya untuk mencari jawaban kebenaran melalui pendekatan berpikir secara kritis, integral, reflektif, radikal, sistematis, dan universal. Masih ada upaya lain untuk menjelaskan apa itu filsafat, yaitu dengan cara mengetahui ciri-ciri dan cabang-cabang filsafat. Yang pertama itu ciri-ciri filsafat. Filsafat memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain itu yang pertama skematika konsepsial. Skematika konsepsial atau rencana kerja merupakan hasil generalisasi serta abstrak dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses satu demi satu. Karena itu filsafat merupakan pemikiran tentang hal-hal serta proses-proses dalam hubungan yang umum. Yang kedua itu koheren. Pemikiran filsafat merupakan suatu usaha perenungan yang runtut dan mendalam terhadap suatu hal atau suatu objek yang dipikirkan oleh akal budi. Selanjutnya yaitu yang ketiga itu rasional. Istilah atau kosakata rasional berarti logis, masuk akal, dapat dimengerti atau dapat diterima secara akal sehat. Pemikiran yang logis berarti pemikiran yang berhubungan satu sama lain, tidak terpisah-pisah dan tidak terpotong-potong. Selanjutnya yaitu pemikiran rasional. Pemikiran rasional kontra terhadap segala hal yang irasional dalam kehidupan, karena berfilsafat mengandalkan rasio sebagai alat analisisnya. Selanjutnya itu menyeluruh atau holistik. Di sini holistik berarti objek pemikiran kita harus berhubungan erat dengan seluruh kenyataan yang ada. Selanjutnya itu memberi visi. Di sini filsafat tampil dalam paradigma pandangan atau pemikiran atau visi terhadap suatu kenyataan dunia dan diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu cabang-cabang filsafat. Yang pertama itu metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada atau yang membicarakan sesuatu di balik yang tampak. Persoalan metafisika dibedakan menjadi 3, yaitu ontologi, kosmologi, dan antropologi. Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Adapun teori ontologi utama itu meliputi yang pertama itu materialisme, yang kedua idealisme, dan yang ketiga itu dualisme. Selanjutnya itu kosmologi. Kosmologi di sini berkepentingan terhadap cara berbagai benda dan peristiwa yang satu mengikuti cara berbagai benda dan peristiwa lain menurut perubahan waktu. Jadi satu benda ditentukan oleh benda yang lainnya. Selanjutnya itu antropologi. Antropologi yang di sini merupakan ilmu yang menyelidiki tentang manusia yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat manusia dan pentingnya dalam alam semesta. Yang kedua itu logika. Logika adalah cabang filsafat
yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Logika di sini membahas tentang prinsip-prinsip inferensia atau kesimpulan yang absah atau valid dan topik-topik yang saling berhubungan. Logika di sini dibagi menjadi dua, yaitu logika deduktif dan induktif. Logika deduktif di sini yaitu cara berpikir di mana pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Yang kedua itu logika induktif, yaitu cara berpikir yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Selanjutnya yaitu yang ketiga, epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat dan jenis pengetahuan. Yang keempat itu etika. Etika di sini merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang tingkah laku atau moral atau perbuatan manusia dalam hubungannya, yaitu hubungannya baik maupun buruknya sesuatu. Yang kelima itu estetika. Estetika di sini adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan. Estetika disebut juga sebagai filsafat keindahan. Dalam ensiklopedia Amerika pada tahun 1973, estetika merupakan cabang filsafat yang berkenaan dengan keindahan dan hal yang indah dalam alam dan seni. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.